Lebih keras lagi, shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada seluruh keluarga besar Roy Nathan yang beri saya kesempatan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya perkenalkan diri. Saya adalah bagian dari keluarga Roy Nathan karena istri saya adalah anak dan Thomas Roy Nathan. Jadi saya ingin supaya Bapak Ibu tahu bahwa saya punya istri adalah pendeta, Ibu Lady Oimatan. Bisa berdiri sebentar. Ya, istri saya ini kadang-kadang malu-malu, walaupun kadang-kadang bikin agak malu-malu. Begini, jadi ini istri saya. Jadi istri saya ini yang Oimatan, saya Adu. Kami melayani di sebuah gereja. Dan hari ini saya mau kasih tahu untuk Sulio dan juga Sted. Saya cerita sedikit dulu ya. SUMP maksudnya, SUMP dan semua keluarga. Saya ini dari kecil-kecil lahir sebagai orang yang punya kulit hitam. Jadi selalu diolok. Kalau kemana-mana saya selalu diolok. Jadi saya sudah punya harapan, saya punya mimpi. Satu saat saya harus menikah dengan orang kulit putih. Dan saya berdoa, Tuhan, satu saat saya mau ada turunan Cina sedikit. Jadi saya berdoa, tapi teman-teman itu bikin itu mimpi terlalu tinggi. Jadi waktu saya ketemu istri saya cerita sedikit ya supaya Bapak Ibu tahu. Jadi waktu saya lihat istri saya di rapat, saya bilang itu orang manis ini. Orang bilang itu Cina tuh. Oh, saya bilang ini yang saya cari, saya berdoa. Jadi saya ketemu dia, lalu saya ngomong begini. Saya bilang sama, kan saya juga tidak percaya diri. Saya pikir, saya hitam begini dia mau tidak ya? Jadi saya bilang sama istri saya, Ibu pendeta, beta ini ada suka satu pendeta, tapi beta tidak mau lama-lama. Pokoknya kalau dia jawab iya langsung nikah. Lalu saya tanya istri saya, Ibu kalau ibu jadi itu pendeta, kira-kira ibu mau suami? Dia bilang mau. Lalu gitu saya bilang, nah orang itu adalah ibu sendiri. Hari itu SMP langsung saya datang ke rumah sini. Saya bilang ke keluarga, saya bulan depan langsung nikah. Waktu itu saya buka kipas semua, ada hamil semua. Saya bilang tidak bisa, kami ada hamil semua, bagaimana kita menikah? Tidak, saya mau nikah bulan depan. Dan akhirnya kita jadi. Jadi saya duduk dengan Adi di situ. Adi tanya saya, ini nanti saya panggil apa? Saya bilang jangan tanya beta, beta sudah tahu. Karena keluarga itu tanya, yang itu nama siapa? Saya bilang, oh itu Bung MP, oh itu Bung Leon. Lalu dia tanya, keluarga saya bilang, nanti kalau dia tanya lu kira-kira lu bernama siapa? Cina. Dia bilang, kasih tahu saya Adi, dia bernama Kung Fu. Supaya ada nama Cina sedikit dengan Kung Fu. Kalau soalnya Kongguan juga. Nah, saudara, kita kembali pada firman Tuhan. Saya sengaja supaya kita relax sebentar ya, supaya kita dengar firman Tuhannya enak. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, saya kalau bicara Natal ini, saya sambung dengan apa yang Oko Ping omong kemarin, yaitu ada temu kangennya, tapi di atas ada Natal dan Tahun Baru. Nah, tapi saya dikasih tema ada tambah kata yang tidak muncul di situ, yaitu syukur. Tadi kita baca, saya coba baca ulang supaya Bapak Ibu tahu ini ayat ulang di dalam ayat 15 dari Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-15 dia bilang gini, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi kalau mama bapak saudara semua lihat ini kata ini, kita kasih tema, mari ketong sama-sama di Bethlehem. Nah, kalau kita baca ini ayat, itu ayat seperti ini. Mari ketong, yang kita mau tekankan di sini, sama-sama di Bethlehem. Apa artinya? Saya menyebutkan ada 3 pengertian ke Bethlehem. Yang dimaksud dengan Bethlehem ini tentu tidak lepas dari kata ini, sama-sama.
konteks ini adalah para gembala. Jadi para gembala ini dapat berita surga, mereka harus ke Bethlehem. Dan waktu mereka pergi, itu kata Alkitab menggunakan kata para gembala. Berarti lebih dari satu orang. Mereka sama-sama menuju yang namanya Bethlehem. Tapi saya tidak berkhotbah terlalu teologi, saya mau khotbah praktis. Tapi sebelum saya khotbah, kebersamaan itu penting sekali. Dalam keluarga, dalam berteman, dalam bersahabat, itu penting. Sampai-sampai ada orang cipta lagu seperti ini, bahwa keluarga itu adalah apa namanya? Ada nyanyi mengatakan keluarga itu adalah apa? Ada yang tahu? Harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Mutiara yang paling indah adalah keluarga. Jadi saya mau mulai dengan ilustrasi ini, Bapak Mama. Kadang-kadang dalam berkeluarga ini tidak gampang. Saya ada di keluarga dari Bapak Thomas dan Mama Antonia. Kami kakak adik juga bukan orang yang sempurna. Kadang-kadang saya dengan istri harus bergumul untuk bisa menyatukan keluarga. Tentu ada perbedaan banyak, ada banyak hal yang bisa terjadi. Namun kiranya ilustrasi ini memberi kita sadar bahwa keluarga kebersamaan itu penting. Yang setuju katakan amin. Jadi ada cerita Bapak Mama, ada cerita. Biasa di orang meninggal itu ada orang yang suka menangis. Nah, menangisnya orang mati ini macam-macam. Ada yang menangis karena memang benar-benar sedih. Waktu dia papa dan mama meninggal, dia menangis. Tapi maaf, sebagai seorang pendeta saya suka ini banyak. Kadang-kadang ada yang nangis sedikit medrama. Pertama dia nangisnya pelan. Mama kenapa meninggal? Tapi pas dia orang mulai banyak, dia mau menangis sulai. Bukan apa begitu, sudah mulai aneh. Apalagi kalau orang susokin dia, kasih dia namanya Tito, dia menangis tambah lagi. Pokoknya tambah kacau. Nanti pas pegang foto itu, dia pegang sambil makan rel. Tapi begini Bang Septi, kenapa saya angkat ini? Karena ada cerita bahwa keluarga itu sangat-sangat penting. Kenapa saya bicara keluarga sangat penting? Karena ada cerita begini Bapak Mama. Ada ibu tadi yang saya bilang tadi, dia menangis begini. Dia pun menangis, semua dengar, dia pun menangis begini. Sambil lihat ini orang mati, kebetulan yang mati ini dia pulang. Jadi dia menangis seperti ini. Dia menangis begini, Bapak Mama. Semua lihat sini. Dia menangis sambil berteriak begini. Kebetulan ini yang mati, ini saya akan orang roti. Kalau saya bilang orang kapan itu orang kapan kesini, dia pakai orang roti. Jadi dia menangis begini. Awe, papa, lu suruh mati ini. Kalau lu mati, nah kenapa lu kasih tinggal 6M? Botol susah lu kasih tinggal hanya 6M saja. Berapa yang dikasih tinggal Bapak Ibu? 6M. Jadi orang ini heran. Hei, orang mati, laki mati kasih tinggal 100 juta sesuai. Lu 6M masih menangis. Dia tambah berteriak, susah banget. Lu mati, lu kasih tinggal 6M. Jadi habis kebaktian, orang tanya dia, Susi. Kalau orang suami mati kasih tinggal 6M lalu mesti menangis, ini kenapa? Lalu dia tanya, oh memang betul dong kasih tinggal 6M lah. Lalu orang tanya, itu 6M kenapa lu masih menangis? Dia bilang 6M itu bukan uang, 6 manusia. Mau mina mince mon demias. Itu yang bikin susah. Oh ternyata 6M ini ada 6 anak manusia. Maksudnya begini, ilustrasi Bapak udah ketawa, tapi intinya begini. Harta kita penting, tapi bersaudara itu jauh lebih penting.
Hanya ada aksesuar suara bilang amin. Yang lain kayaknya sudah setuju. Ada amin kok? Jadi kita kumpul di sini supaya kita sadar. Yang sampai tunggu ada satu hilang baru kita menangis terlambat. Amin. Terima kasih buat yang amin. Yang lain sebentar kita berdoa pun jangan kasih makan. Tapi mari kita kembali pada firman Tuhan. Saya mau khotbah tentang beberapa hal. Bapak Ibu dengar baik-baik. Jadi ayat ini, Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-15, saya baca supaya Bapak Ibu ingat ini kata. Marilah kita pergi ke Bethlehem, melihat apa yang terjadi. Saya lompat ayat 11. Sebenarnya khotbah saya ada di ayat 11. Ajakan untuk ke Bethlehem untuk apa? Kan begitu. Kenapa mereka ke Bethlehem? Karena jawabannya ada di ayat 11. Coba saya baca untuk kita. Perhatikan ini kalimat, saya khotbah di ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi begini, apa yang dimaksudkan dengan mari kita pergi ke Bethlehem punya makna rohani pertama adalah, perhatikan kalimat tadi. Hari ini telah lahir bagimu, sebentar, juru selamat belum? Saya mulai dari kata ini. Hari ini telah lahir bagimu. Perhatikan kalimat ini. Ini kalimat bagus kan? Mungkin kita baca tidak pikir, tapi saya tadi malam pikir, kenapa ayat ini tidak berkata hari ini telah lahir bagi semua orang, tapi dia bilang bagimu. Konteksnya adalah para gembala. Bapak Ibu dengar, ini bagus ini. Konteks kita berkeluarga ini ada di sini, konteks kita bersahabat ada di sini. Jadi Natal itu ternyata tidak dikasih kesempatan untuk semua orang. Diberikan kesempatan kepada para gembala. Saya jelaskan cepat saja. Para gembala orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dihitung pada zaman itu, dan orang-orang yang dianggap putar balik. Jadi yang bapak-bapak yang di depan gereja dulu pas menikah bilang, aku menerima engkau apa adanya, sakit maupun sehat. Tapi 2 hari kemudian itu sakit jadi hilang. Itu termasuk kata putar balik. Oh, tidak ada kata amin. Sini kayaknya laki semua baik-baik, mama. Tapi sudah saya tidak khotbah itu nanti banyak tersinggung. Maksud saya adalah begini, perhatikan hari ini telah lahir bagimu. Perhatikan kata bagimu. Jadi waktu saya renung, kenapa Natal seperti eksklusif hanya untuk para gembala? Ketika saya renung, saya dapat berkat seperti ini. Bapak Mama perhatikan. Ternyata Natal itu yang kita buat hari ini kan syukur Natal dan Tahun Baru. Perhatikan apa yang saya jelaskan. Ternyata tidak semua orang itu bisa merayakan Natal. Kenapa saya bilang begitu? Bapak Ibu tahu bahwa yang bisa hadir melihat sang bayi Natal pada waktu itu hanya gembala. Bapak Ibu tangkap baik-baik, saya punya pengertian. Ada 2 kelompok sebenarnya yang juga ingin hadir di Natal itu. Siapa itu? Pertama, Herodes. Dalam Matius pasal 2 Herodes bilang begini, Bosong tinggi ya, kalau selidiki dia, kalau ketemu dia, kasih tahu kita pergi untuk sembah dia. Betul ya? Kalau Bapak Mama tahu itu cerita Alkitab. Yang kedua, waktu para Majus bertanya di mana raja akan lahir, itu Herodes tanya pada ahli Taurat, di mana dia lahir? Lalu ahli Taurat mengatakan di Bethlehem. Jatuh kayak ini tema. Perhatikan, 2 kelompok manusia ini ada di sekitar kita. Satu bernama Herodes. Dia hanya tahu informasi bahwa di Bethlehem akan lahir sang juru selamat. Tapi dia sampai mati tidak ketemu Yesus sebagai juru selamat. Betul ya? Yang kedua lebih lucu adalah ahli Taurat. Orang tahu kapan dia lahir dan di mana. Dan mereka bilang waktu ditanya di mana dia lahir, di Bethlehem. Tapi lihat, 2 kelompok ini tidak bisa hadir dalam perayaan Natal dalam tanda kutip 2000 tahun yang lalu. Apa maknanya? Coba Bapak Ibu lihat sini. Artinya begini, raja itu apa yang dia punya, apa yang dia tidak punya? Uang punya, jabatan punya. Kalau kita terjemahkan sekarang ini, keluarga Eman kan mau bikin Natal 10 kali bisa. Karena saya percaya kita punya uang, kita punya jabatan, perintah saja acara jalan. Tapi perhatikan baik-baik, kadang-kadang kita di sini kita kurang memaknai syukur Natal. Kenapa? Karena kita berpikir Natal itu kita bisa buat. Tanpa Tuhan juga kita bisa buat. Padahal Bapak Mama kalau makna dari tadi dia bilang apa?
Yang bisa ikut Natal hanya tembak. Yang lain punya kemampuan seperti ahli Taurat tahu, tapi dong sudah bisa ikut Natal. Ikut terjemahan begini Bapak Mama. Masuk MP kemarin 86. Peta Bapak itu sudah ada. Kalau dia Bapak itu ada pasti dia senang sekali. Tapi Tuhan sudah dikasih izin bagi Bapak Mama itu ada lain. Lihat kita mencerita posisi itu. Jadi kalau kita ada di sini hari ini, sungguh kita karena tidak semua orang bisa ikut Natal. Bapak Ibu tahu, jangankan untuk Natal, jangankan untuk tahun baru. Ada orang tanggal sebelum tanggal 24 pingin sudah doa supaya nanti dia sendiri baju tanggal 24 tetap di gereja, 25 ketuk ketung di gereja, 24 malam meninjau, 25 pagi meninjau. Bapak Ibu masih ingat keluarga Pandidai yang tertabrak di mana itu? Lihat, saya yakin mereka sudah rancang nanti Natal tahun ini begini, tapi tidak diizinkan ikut Natal, kecelakaan mati. Bukankah kita ada hari ini bukan karena kita, bukan karena keluarga mantan kita bikin Natal, tapi kalau kita bisa bikin Natal karena Tuhan kasih kita eksklusif untuk merayakannya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, Bapak ini pasti sekali. Kadang-kadang kita pikir, oh saya Natal ya memang karena saya bisa bikin Natal. Tidak. Anda punya uang. Saya kasih contoh. Ada orang siap mau Natal kan? Tiba-tiba maaf, sakit berat. Sudah tinggal 2 hari sakit berat. Dia bukan tidak mau Natal di Natal, tapi dalam tanda kutip dia tidak diberi kesempatan duduk Natal. Persis seperti Herodes, hanya punya mimpi, hanya punya keinginan, tidak bisa. Jadi kalau kita bisa Natal dengan baik, itu karena Tuhan. Apa Ibu mengerti sekarang? Kalau kita bisa Natal sekali lagi, itu karena Tuhan. Kita mau Natal berapa kali kan tunda. Tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Sampai di hari baru kita bikin. Lihat, kalau bukan Tuhan yang bikin kita bisa ada di sini, tidak ada satu pun yang bisa bikin Natal. Itu maksudnya pesan. Bahwa kalau kita masih bisa Natal, lebih baik ambil kesempatan. Karena besok mungkin tidak lagi. Herodes itu dikasih kesempatan. Pergi waktu orang lain bilang dia ada lahir. Herodes sudah ambil itu kesempatan dan dia mati. Saya kasih tahu Bapak Mama, kalau kita bisa ada hari ini, bersyukur karena kita diberi kesempatan eksklusif itu. Begini Bapak Mama, saya coba bawa kita bahwa hidup ini adalah anugerah. Sebelum saya khotbah lebih lanjut, Bapak Ibu dengar penjelasan saya. Dalam budaya Yunani, itu waktu terbagi menjadi 2. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Satu, dalam bahasa Yunani disebut kronos. Kronos itu yang akhirnya kita dapat di bahasa Indonesia kronologi. Susunan yang tetap. Jadi tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Bulan Januari, Februari, Maret, terus sampai Desember. Itu namanya kronos. Kronologi. Tapi ada satu yang namanya sebagai waktu terbaiknya Tuhan yang disebut kairos. Bapak Mama mungkin pikir, kenapa khotbah sampai di situ? Dengar baik-baik. Ini ada hubungan dengan poin 1 bahwa kalau kita bikin Natal, itu ada hubungan bukan hanya dengan peristiwa, tapi dengan waktu. Jadi dengar baik-baik. Bapak Ibu perhatikan apa yang saya jelaskan. Natal itu bukan bicara tentang momen saja, tapi bicara tentang kairos, waktunya Tuhan. Kenapa saya singgung ini Bapak Ibu? Tadi saya bilang, kalau peristiwa, momen, kita bisa rancang. Tapi kalau kairos, itu tidak bisa dirancang. Maksudnya begini Bapak Ibu. Ini kali ada yang sudah ikut Natal toh? Ketika nanti tahun depan kalau jadi kita bikin Natal model begini, dia bisa pilih kalau nanti tahun depan dia bisa ikut. Tapi dengar baik-baik, Natal itu bukan hanya sebuah momen peristiwa, tapi dia bicara tentang kairos, waktu Tuhan. Tadi saya bilang, semua orang rindu kalau bisa tahun depan masih hidup. Tapi berapa banyak yang
tahun depan, dia tahu dia sudah selesai. Jadi kalau begitu, Natal ini yang kita buat ini kairosnya Tuhan. Dan kairos ini tidak bisa diganti dengan momen. Saya bisa rancang Natal tahun depan, tapi belum tentu saya hidup tahun depan. Ini Natal kita rancang juga. Ya toh, ada yang sibuk bisnis, ada yang anak ada di luar negeri mungkin. Ini bisa ketemu kita. Kalau begitu, bersyukur karena kita ada di kairosnya Tuhan. Apa Mama mengerti sekarang? Saya paham ini waktu anak-anak saya masih kecil. Bapak Mama ibu anak masih kecil lebih baik hidup di dong sudah. Senang-senang jalan sama-sama puas-puas. Karena ada waktu mereka mulai SMP, SMA, atau sudah pedong. Dan saya baru rasa waktu anak saya yang bungsu pergi sekolah Alkitab di malam, waktu dia mau berangkat kebetulan dia dekat sama saya. Waktu dia berangkat saya nangis setiap malam. Saya tidak mau kesini, saya pikir dan dia lebih parah. Jadi waktu dia hilang baru saya sadar, aduh Tuhan betapa pentingnya anak-anak masa kecil. Jadi kalau saya muat anak sekolah minggu di belakang, saya selalu pikir gini, kenapa anak saya tidak mengingatkan saya lagi? Mereka sudah pergi. Setelah mereka kuliah, selesai pekerjaan ambil mereka. Setelah mereka ambil pekerjaan ambil mereka dari kita, orang kuana ambil kita kuana. Masuk minta. Dulu waktu tidur sama-sama, dia dong senang. Tapi ada waktu di mana untuk anak orang ambil. Kadang-kadang saya kalau dia nona-nona, saya bilang, kenapa mau kawin? Pas malam bicara beroleh, kenapa itu kalau dispersing ya Mam? Kamu jangan kawin. Tapi itulah saya bilang, ini masa Tuhan kasih momen, kairos Tuhan untuk kita bersama-sama. Ambil, karena besok mungkin tidak lagi. Ingat kalau ada istri di samping, bila Mama, untung masih ada. Karena ada banyak budak-budak keren yang sekarang mau berdoa lagi, bisa lagi, umur 70 mau berdoa bisa apa lagi. Jadi maksud saya adalah, dia syukur itu berhubungan dengan satu. Kalau kita masih ada, semua karena Tuhan. Dan kalau sudah Tuhan, hormatilah Tuhan. Ada amin? Amin. Yang kedua, poin yang kedua dia katakan gini, hari ini telah lahir bagimu, sudah, juru selamat. Betul ya? Kata itu berlanjut dengan kata juru selamat. Saya mau jelaskan ini. Bapak Ibu perhatikan ini kata temu kami. Kalau tanya, saya selalu pribadi, kalian tidak sama bapak saya. Bapak saya sudah meninggal 2009, mama saya 2013. Kalau tanya, kalian tidak ketemu bapak dan mama, kangen sekali. Saya bilang sama istri kemarin waktu saya nyetir mobil dengan istri, saya bilang, saya kangen kalau apa namanya, kunci kan, kunci. Kalau kunci masih ada, saya pilih dia dulu di samping saya. Saya mau ajak cerita tentang yang tadi. Saya sudah lama itu punya istri Cina dan kunci terima kasih sudah selain satu menjadi murid. Saya kangen ini ketemu ini, tapi tidak bisa ketemu betul, betul tidak? Saya bisa di mana? Kadang-kadang dia agak sama tiga siswa. Tapi maksudnya gini, kita mukanya ini sudah bisa ketemu. Saya bisa ketemu dia nanti di mana? Menurut iman Kristen di surga. Betul ya? Kita temukan yang di sini ini hari saja. Saya tidak berdoa, jangan maaf, saya tidak berdoa kalau habis ini saat ada yang pulang. Kalau saya takut dia kalau saya omong tentang pulang, ada orang bilang, oh ini omong tentang mati, belum mati, cuma mati. Saya tidak bilang, karena biasanya kata Ayub, siapa yang apa yang kutakuti itu yang terjadi. Jadi kalau saya bilang tentang mati ada yang takut di situ, kemungkinan. Sedang orang tidak. Ini kita bikin nakal, jangan bikin takut-takutan maksudnya ini. Kita akan ketemu mereka ini di surga. Menurut catatan itu, kalau kita mau temukan yang ini bukan menjadi sini, tapi nanti kita ketemu kita papa yang kemarin sudah kita salah, kita kungkung di sana.
maka jalan satu-satunya keluarga harus memiliki juru selamat. Tidak ada kata amin. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 14 Yesus bilang begini, aku pergi menyediakan tempat, di sana banyak tempat, dan di mana aku pergi, di situ kamu berada. Artinya ketemu kangen kita ini sementara, kesibukan, kematian. Tapi kalau kita percaya Yesus, temu kangen ini akan berlangsung dalam kekekalan. Tidak ada lagi yang pisahkan kita dengan kematian. Karena itu pesan saya di Natal ini. Keluarga boleh sibuk cari uang, keluarga boleh sibuk apapun, tapi saya pesan, keluarga harus punya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Saya bicara ini dan maaf, bukan sekedar kata adik. Yesiel 3:3 bilang begini, kalau ada pedang di orang itu lalu saudara tidak tegur dia, itu pedang akan minta dipertanggungjawabkan kepada saya sebagai seorang pendeta. Jadi saya tidak mau nanti maaf kita seperti Lazarus dan orang miskin itu. Lazarus di surga, orang kaya itu ada di mana? Di neraka. Saya tidak mau kita Natal sama-sama, tapi hari itu ada keluarga Lai Om Seong, Oi Makan dan Lu Temoy Punaya, maaf, kotong sama-sama makan di sini, bikin Natal di sini. Satu ada di surga, satu ada di neraka. Kita terima. Kita mau ini indahnya bertemu kebersamaan. Dia berlangsung sampai surga rumah Bapa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Caranya adalah anak-anak cucu harus kasih kenal dia tentang Tuhan Yesus. Maaf saya bicara ini. Dan yang terakhir, saya mau sampaikan khotbah saya yang terakhir. Bapak Ibu, khotbah saya akan berakhir dengan ini. Lalu dia katakan bukan hanya juru selamat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Perhatikan kata terakhir, kata yang digunakan adalah Tuhan. Keluarga, dengar baik-baik, ini penjelasan yang harus paling tangkap dari semua ini. Ingat ya, Natal itu kalau kita bikin bahasa sederhana adalah ulang tahunnya Tuhan Yesus. Betul ya? Kalau orang ulang tahun, saya gunakan ilustrasi ini. Kalau Bu Heri sebagai orang yang bikin orang punya ulang tahun, maka orang yang harus kita jaga dari perasaan kasih senang dia adalah Bu Heri. Tidak bisa kalau Bu Heri ulang tahun lalu saudara masuk lalu bikin asram, kita mau bikin apa? Tidak bisa. Kita hargai yang punya ulang tahun. Apa maknanya? Bapak Mama, saya berterima kasih untuk keluarga yang mantan. Keluarga besar saya tidak baca ya. Tapi Bapak Mama dengar ini, saya minta maaf kalau ini menyinggung saudara, tapi saya harus bicara. Yang paling disenangkan dalam Natal, maaf, ACMP, bukan ACMP. Walaupun kita paling hormat ACMP sebagai orang paling sesepuh di keluarga. Asulio bukan Asulio yang kita harus jaga seluruh perasaan. Tapi Natal ini yang harus kita jaga punya perasaan dia yang punya Natal, yaitu Yesus. Dan kita suka waktu istri saya pulang rapat dia bilang begini, Bapak tahu hasil rapat apa? Bahwa tidak boleh ada yang malu. Kita bilang itu baru keluar oleh mata. Kita sedang menyambut Tuhan, kita sedang menghormati Tuhan, dan yang paling disenangkan bukan kita, Dia yang punya Natal, yang namanya Yesus. Dan saya bangga. Saya kasih yang 4 hari pelayanan, saya senang sekali karena saya menghormati dan saya merasa kita sedang merayakan Natal yang benar. Amin. Bapak Mama, kenapa harus Tuhan ada dalam hidup kita, anak kita, cucu kita? Dengar pernyataan saya. Hanya Tuhanlah jawaban untuk seluruh pergumulan kita. Saya ulangi, Natal itu tujuan utama adalah Tuhan harus ada dalam hidup kita. Bapak Mama dengar ini. Kalau kita punya persoalan yang sudah tidak bisa dijalan keluar, ini yang ada Tuhan.
Saya tutup dengan ilustrasi ini, Bapak Mama dengar ini ilustrasi. Ini tentang keluarga. Kalau ada keluarga begitu, kalau saya harus akui, saya pendeta, tapi saya pun keluarga kadang-kadang begitu. Bapak Mama dong dengar, Mama dong Mama dengar. Katanya ibu-ibu itu tidak pernah salah. Benarkah teori itu? Bapak-bapak bilang tanya sendok. Katanya kalau dia bikin lingkaran ini, kalau suami bikin salah hanya satu kali saja, atau istri bikin salah di suami, dia perjalanan singkat saja begitu, selesai. Istri tinggal Bapak maaf dia tadi salah, selesai. Tapi katanya kalau suami salah istri ini dia terputar begitu. Baru sampai di sini. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Saya waktu menikah sama istri saya pertama kali. Biasa istri kalau dia marah, dia diam seperti orang bisu. Ada kok laki bini begitu. Bilang apa sama berdua omong saya jadi ada di belakang saya. Jadi saya kalau bertengkar dengan istri ini selalu dia diam. Ajiji begitu istri kalau sedih semalam dia diam. Tahu baru bilang, ma, iya. Beta pidato, dia tahu, dia tak mau tahu, dia tahu. Beta pidato, dia pergi di ruang tamu. Dia di ruang tamu, dia pidato. Yang paling parah, naik di tempat tidur. Naik di tempat tidur, ini supaya orang tahu, yang taruh naik. Ada kau di sini begitu? Ada. Oh ada yang bertobat. Lalu yang lucu lagi adalah, saya tahu satu istri. Itu nanti saya sengaja peluk dia masih bilang, biasa. Saya akan kasih tinggal beberapa hari. Lalu saya akan pijit di punggung kaki. Biasanya kalau pijit pertama dia bisa tarik kaki. Jadilah gaya sederhana, suka gaya big dance. Tapi nanti saya sudah tahu. Nanti tanya, pegang sedikit, dia sudah tarik lehernya begitu. Tapi kaki sudah tarik. Lalu saya akan bilang gini, Mak, bakso, isinya. Ada kok mama begitu. Biasa sudah ada yang kakinya. Padahal kita tahu dia sudah berapa hari lapar. Lalu saya akhirnya terus rayu-rayu dan akhirnya selesai. Kalau selesai itu, wah mama tua senyum. Tadi yang sudah omong nanti dia omong pagi ketemu pagi. Nah, tapi kadang-kadang ketemu sebagai laki ini malah. Ini pengalaman saya. Laki lain kan luar biasa, tau? Kali ini laki beda. Kadang-kadang kalau saya begitu, kadang-kadang saya pusing juga. Tes ini sudah bisa. Senyum, bikin ketawa, kiri. Kalau saya tahu kiri. Itu saya pusing. Maka satu waktu beta minta izin di keluarga Aimata, beta kasih kesaksian, minta ampun beta. Beta minta ampun, dia agak bersyukur minta ampun. Setelah itu mentekan kalau beta sudah tahan, beta bilang, nih lu pulang kapan sih? Tapi habis ngomong, ini ketemu tentang laki yang lain, tapi ini saya, mungkin saya beda. Pas habis ngomong, saya pikir tidak akan berkata begini seperti di film-film. Lu 1000 kali lu sudah tapi akan tinggal bersama. Mama itu angkat tas. Mama itu angkat tas. Beta motor bersama dari fibra. Ini gengsi sunai. Gengsi sunai tinggi ini masalahnya. Maka beta itu anak-anak meski jangan tinggi meski. Jadi dia bilang di anak besok tinggi. Bilang mama. Tapi kesini bapak, itu suaranya beta itu. Jadi anak dong pergi itu bilang, ma, beda awak dari jauh, menangis. Tapi mama tua kecil angkat tas, Tuhan mau bikin gengsi juga, anak sepakai sebisa.
Berpikir nanti di situ kita boleh duduk berdoa. Tuhan, kau dia kembali. Tunggu setengah jam, 2 jam, 3 jam, sore balik. Ternyata betul dia pulang. Nah, betul ini kan laki dia rata-rata hanya jago masak di air saya kan. Yang pintar masak dong. Jadi dia mulai pusing, ini dia terpusing 3 atas makan mulai dong. 1 mulai stres. Kedua mulai ada kangen ketemu ini, kangen mulai ketemu. Mau telepon takut cerita oman dong. Ya sampai metus bilang apa tuh panggil asisten SNP kopi ambil kembali, betul pikir bagaimana? Tapi dia berdoa Tuhan kau pulang dia tanpa begitu Tuhan kau begitu itu. 1 minggu begitu saya berdoa Tuhan dia yang telepon kita dan ternyata dia SMS dia lulus SMS Bapak datang ambil suhu beta dalam yes yes udah banyak supi dulu beta harus pakai motor lari maka supi ini supi aku betul deh Bapak mama dengar baik-baik persoalan itu butuh satu waktu itu beta sudi tapi beta butuh Tuhan jangan dia Tuhan waktu dia pulang di tengah jalan sudah dalam hati sedangkan omong itu kata lagi. Tapi dengar saya itu ini ilustrasi kiranya Bapak Nama tanpa maksudnya kalau Tuhan itu penting dalam hidup ini. Amin. Jadi ada ilustrasi gini Bapak Mama. Kalau ada di situ yang punya pengalaman sama seperti saya, lalu bilang gini, Pak Pendeta kita su pakai dukung cara yang Pak Pendeta pakai biji aja makan bakso, keliling itu Ramayana, keliling itu Ibu belum jadi ini karena iya, kita masih punya Tuhan. Jadi ada cerita nih. Ini cerita katanya saya dapat dari orang di Soe ini. Ada bapak tua satu majelis. Dia pembini juga persis betul-betul tadi cerita ini. Kalau saudara dia, marah dia. Bapak tua panggil bapak saksi, mama saksi. Biasa kan begitu toh? Kalau boleh ribut, pendeta nasihat panggil bapak saksi, mama saksi. Panggil. Nasihat, ngomong sudah. Istri saya mau ngomong. Kalau gitu panggil orang tua loh. Panggil. Ngomong juga. Mama tuh tidak mau menjadi pulang. Bingung sih. Panggil kepala suku dah. Ngomong juga solid tahu. Akhirnya Tuhan kasih dia ide. Bapak mama dengar ide. Jadi kalau ada ini, mudah-mudahan ide berlaku. Dulu zaman dahulu itu ada lampu stronggi. Anak-anak sekarang sudah tahu toh. Lampu stronggi itu lampu yang kalau kasih nyala pakai pompa. Pompa kasih nyala. Jadi ini bapak tua ini ambil ini lampu stronggi kasih nyala. Kasih nyala tapi waktu itu sore gelap. Siang jam 12 siang terang. Bapak tua kasih nyala. Bini mulai dia di belakang dan tekekan. Ini bila dalam hati ini, kamu kerja sampai susah ini, sampai dia sugi lah ini. Jadi orang pikir, jadi dia pelaki ini terus kasih menyala, masuk di kamar cari, kayak ada orang cari barang apa macam, cari, ini tambah cek lagi, dua bangsa satu dia tambahan tambah kekarungan apa? Dalam hati, soalnya berani ngomong karena ini memang sudah ngomong. Akhirnya dia ke halaman dia cari di halaman dia siang, pakai lampu. Ini yang susah di sini di baterai itu. Woi! Sekarang kamu kasih mandala, itu lampu lu cari apa? Bapak tua bilang begini, bapak ibu dengar. Bapak tua bilang begini. Beta cari barang satu. Bapak tua bilang, apa? Usia begini pakai lampu yang lama pakai lampu. Lu cari apa? Lalu lagi dia dengan terbuka. Besok cari suara 9 ampahan. Ini ampahan. Becari suara apa? Ini suara ini beda apa juga. Bapak mama, lampu stronggi gambaran Tuhan sebagai terang dalam hidup kita. Kalau sesuatu mampu urusi di rumah tangga ini persoalan kakak adik saudara, ingat kita masih punya Tuhan yang bisa mendamaikan kita kembali. Terima kasih. Kasih tepuk tangan lebih meriah ke Tuhan. Mungkin kita tutup dengan pesan sederhana Bapak Mama. Kalau ada di sini betul kakak adik masih simpan marah,
Mungkin betul-betul lampu yang bernama Tuhan. Supaya di sini selesai ini acara. Jangan ada lagi yang sudah diomong satu dari satu. Kita sudah kita mau ketemu di orang-orang yang sudah diomong. Untuk kita jadi terang supaya kita pulang, kita selesai. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa.